Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadza qur'ana mahjura. Syukur alhamdulillah bahwa acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan yang diwisuda ini betul-betul dapat ilmu yang manfaat. Saya hanya menyampaikan salah satu ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ternyata Rasul pernah mengeluh. Keluhannya Rasul bukan masalah makan, minum, bukan masalah perut, bukan masalah ekonomi. Tapi keluhan Rasul adalah beliau mengatakan ittakhadhu hadza qur'ana mahjura. Ternyata umat pada waktu itu sudah mengabaikan Al-Quran. Apa yang dimaksud mengabaikan Al-Quran? Ternyata banyak tafsir yang menyebutkan. Hanya saya ambil salah satu daripada pendapat Ibnu Qayyim, ulama Hambali abad 13. Yang dikeluhkan oleh Rasul pada waktu itu berdasarkan ayat ini ada 5 macam. Pertama, umat sudah tidak tekun lagi mendengarkan Al-Quran. Kedua, sudah tidak mengindahkan lagi halal dan haram. 3, tidak menjadikan rujukan dalam menetapkan hukum. Keempat, tidak berupaya memikirkan apa yang dikehendaki Allah. Dan kelima adalah tidak menjadikannya Al-Quran sebagai obat penyakit hati manusia. Banyak manusia yang mengaku diri Islam tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Untuk mencari ilmu bukan gampang. Mencari ilmu itu adalah sangat berat sekali. Perjuangannya luar biasa. Tapi ada lagi yang paling berat, yaitu mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, ilmu yang telah kita pelajari itu bukan hanya dipajang menjadi sebuah kebanggaan. Tapi bisakah kita mengamalkan ilmu itu? Ada lagi yang paling berat adalah bagaimana ilmu itu supaya barokah. Banyak orang punya ilmu, pengetahuan tinggi, bahkan bergelar, tapi tidak barokah. Ini tantangan buat kita. Ilmu banyak tanpa barokah tidak ada manfaat. Bapak berpikir hari ini, ada karena barokah ilmu yang diberikan oleh para guru. Bapak bisa mendirikan pondok pesantren bukan karena pintar, bukan karena hebat. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih pintar, tapi karena barokah dari guru. Alhamdulillah bisa mendirikan pondok pesantren Al-Muhajirin ini. Kemudian yang kedua, pesan Bapak adalah belajar tidak ada kata berhenti. Apalagi baru S1, kuliah lagi sampai S2 dan S3. Pak, nggak ada biaya. Sekarang nggak ada ijazah, tidak punya biaya. Yang tidak ada itu bukan biaya, bukan duit, bukan dana, tapi cita-cita. Makanya dalam ta'lim dikatakan, kalau ingin sukses ada 3. Pertama adalah al-jiddu, sungguh-sungguh. Manjada wajada, tadi kata Pak Rektor. Kalau kita sungguh-sungguh pasti kita dapat. Itu artinya tidak boleh santai-santaian. Yang kedua ada al-muadzabah, istiqomah. Tidak boleh kita sarupaten, temenang hejo tihang, ulah kapokan.
kita istiqomah ngereya. Bapak ingat dengan nasihat Kiai Haji Abdullah Abbasi Buntat tahun 93 ketemu dengan Bapak di pesantren Sidikiyah Jakarta. Kata Bapak teh, Kiai, berilah saya bimbingan apa yang saya lakukan ketika saya mendirikan pondok pesantren ini. Waktu itu baru berdiri, baru 17 orang. Kata beliau apa? Istiqomah saja. Itu saya nasihatnya. Karena istiqomah alhamdulillah hari ini masih eksis. Yang ketiga apa? Himmah, cita-cita. Cita-cita Bapak ingin mendirikan pondok pesantren. Semakin hari semakin bertambah, semakin banyak, semakin manfaat. Kalau dalam talim dikatakan, himmah itu ibaratkan sayap. Kalau burung tanpa sayap tidak akan terbang. Manusia tanpa himmah tidak akan bisa mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, gantungkan cita-cita setinggi langit, walaupun kaki menginjak bumi. Tapi ada 3 hal juga yang menjadi penyakit buat kita. Kalau kita mengapa gagal, mengapa kita tidak berhasil? Pertama adalah al-kasalu, malas. Pemalas itu ada biang kegagalan. Kita harus semangat, kita tidak boleh malas. Yang kedua adalah kegagalan itu at-ta'ani. Artinya suka talangke, cek Sunda nama. Harese mereka hese. Bahasa Indonesia nama berleha-leha. Terutama biasakan kalian bangun sebelum subuh. Kalau kita ingin sukses, tidak boleh ketinggalan tahajud. Rasulullah mengatakan syarafunas fi qiyamil lail. Jayanya manusia karena bangun malam. Tidak ada kejayaan bagi yang tidak pernah bangun di waktu malam. Yang ketiga at-tahawun, nganggap enteng. Mau ulangan besok, gampang isuk mah. Orang bisa, tidak ngapain. Kita tidak bertahawun, nganggap enteng dan nganggap mudah. Apalagi menghadapi masa depan yang sangat berat ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah, kalian bisa menyelesaikan kuliah D1 ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah, kalian bisa menyelesaikan kuliah D1 ini. Tapi alhamdulillah, cita-cita Bapak ingin bahwa Al-Muhajir ini manfaat untuk semuanya. Dan alhamdulillah Bapak sendiri hari ini walaupun sudah tidak sebugar sesehat dulu, tapi masih memiliki amanah. Tahun ini ada diamanahi menjadi Roy Surya Payung Jawa Barat. Juga Bapak sebagai Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Pusat. Dan yang ketiga sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Jawa Barat. Alhamdulillah karena semata-mata apa? Dorongan ibu yang tercinta ini. Ibu Haja Ismarhumah yang kebetulan hari ini ada hari lahirnya dan juga hari perkawinannya dengan Bapak yang ke-42 tahunnya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Pokoknya mah ulah hilap kahiji baca Fatihah untuk Bapak, kedua sholat berjamaah 5 waktu, ketiga ngaji Quran 50 ayat setiap hari. Insya Allah hidup emunah barokah manfaat. Sakitu atunun wilujeng kasadayana anu diwisuda mudah-mudahan barokah emunah. Kalau orang tua terus ngalebetkeun urang halihna, mudah-mudahan nu gaduh raina teraskeun di dieu. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.